seorang karismatik itu percaya diri dan berani mengambil resiko. Tidak ada pemimpin karismatik kok ragu-ragu. Lia Eden itu mantep loh, luar biasa kalau ceramah. Dimas Taat itu sebelum pegang polisi itu coba dengerin kalau dia ngomong, mantep. Sampai profesor aja bisa ketipu. Itu percaya diri yang luar biasa. Tidak sembarangan bisa begitu. Saya pernah baca Lia Eden itu ngajak pengikutnya melakukan ritual membersihkan diri. Caranya apa? Semua rambut harus dicukur. Tidak cuma kumis, tidak cuma ini, termasuk rambut-rambut di lengan, ya apalagi yang itu harus bersih, jadi gundul-gundul pokoknya, semuanya dari atas sampai bawah. Tidak laki-laki, tidak perempuan, harus begitu. Itu ritual membersihkan dirinya, dan itu followernya percaya. Saya tidak tahu, mungkin ada nggak ritual ngecek sudah gundul bener apa enggaknya. Apa ya percaya wae lah, yang penting wis gundul kabeh. Jadi ada ritual kayak gitu. Itu kan susah loh bisa nyuruh orang kayak gitu kalau dia sendiri nggak percaya dirinya sendiri. Kalau imamnya ragu-ragu ya nggak mungkin jamaahnya yakin. Jadi cirinya begitu. Ya dulu ada orang yang ngaku Imam Mahdi di Mekah, salah satu Mahdi Sunni. Saya punya banyak tulisan tentang klaim-klaim Mahdi yang dari Sunni. Ada orang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dia yakin dirinya Imam Mahdi karena ada hadis yang bilang bahwa besok akan datang Imam Mahdi, namanya adalah namaku, nama ayahnya juga nama ayahku. Dia namanya Muhammad bin Abdullah, cuma dari suku Qahtan. Dan dia ngaku Imam Mahdi, punya saudara ipar namanya Juhaiman Al-Utaibi. Ini dia bisa, dua orang ini dan pengikutnya sekitar 500-an orang yang menganggap dia Imam Mahdi, menaklukkan Masjidil Haram. Jadi satu ketika dia dan pengikutnya menyerbu Masjidil Haram. Subuh-subuh dia sama pengikutnya masuk masjid sambil bawa senjata. Terus diserbu masjid itu, dikuasai. Semua jamaah masjid, ratusan orang yang ada di dalam itu dipaksa untuk membaiat si Al-Qahtani ini. Kalau nggak mau dibunuh. Sekitar 2 mingguan lebih, saya lupa tahun 79 apa 80, Masjidil Haram itu dikuasai oleh mereka. Ratusan yang tewas dibantai di dalam masjid. Kamu nggak pernah dengar cerita ini mungkin ya. Coba kamu lacak di Google. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dan saat itu polisi-polisi, tentara-tentara Arab tidak berani masuk ke Masjidil Haram. Kenapa? Itu tempat suci ya, masa dipakai perang? Susah dia. Jadi akhirnya apa? Mendatangkan pasukan Perancis. Syaratnya pasukan Perancisnya disuruh syahadat dulu. Ya, susah ya. Dirinya sendiri yang muslim tidak berani masuk. Akhirnya minta bantuan orang lain, tapi orang lain ini suruh syahadat dulu. Ben dadi Islam yombol. Jadi ratusan yang meninggal selama 2 minggu. Dan bisa dapat mengikut 500-an orang, itu kan luar biasa zaman itu. Karena dia apa? Rasa percaya dirinya tinggi, yakin 100% kalau aku itu Imam Mahdi. Dan orang diwajibkan yakin. Sebenarnya kalau mau bertahan mati-matian mungkin korbannya lebih besar. Cuma kepercayaan para pengikutnya merosot karena ada hadis yang bilang nanti kalau ada tentara-tentara non-muslim datang, Allah akan mendatangkan pasukannya dari dalam bumi. Ada hadisnya begitu ada. Ini ditunggu-tunggu sudah diserbu pasukan Perancis yang dari dalam bumi kok tidak muncul-muncul. Akhirnya mulai tidak percaya sama Imam Mahdinya. Begitu nggak percaya ya jatuh sudah pendukungnya. Dan itu yang terjadi. Jadi percaya diri, berani dengan resiko, siap menerima resiko, baik resiko profesional apalagi fisik, dan mampu membuat jamaahnya
berani berkorban, nggak masalah. Yang penting demi si pemimpin yang karismatik ini. Dulu Indonesia punya Soekarno. Kalau dia berteriak revolusi, mengobarkan semangat, semua pejuang berani mati sudah. Jadi mendorong pengikutnya berani mengambil resiko. Dan ya pinter nyari strategi. Ibnu Tumat itu strateginya dia menjiplak sejarahnya Nabi. Nanti sahabatnya dibagi dua, ada Muhajirin, ada Ansor. Nanti dia melakukan hijrah. Pokoknya dia mengfotokopi jalan hidupnya Nabi. Ini bikin jamaahnya makin percaya, wah ini memang Imam Mahdi beneran ini. Ceritanya persis kayak Nabi. Karena memang dia sengaja memfotokopi gayanya Nabi. Mulai nama sahabatnya, gerakannya. Yang tidak ditiru cuma istrinya. Ya, mungkin seandainya total beliau punya istri 9 kayak Nabi, mungkin ya tambah yakin mungkin ya pengikutnya. Jadi itu yang cirinya seorang karismatik, percaya diri dan berani mengambil resiko. Hasilnya apa? Relasional. Jadi kekuatannya si karismatik, si Imam Mahdi ini ya pada pengikutnya. Ini namanya apa? Kekuatan relasional. Kekuatan ketika dia dihubungkan dengan pengikutnya. Kalau pengikutnya sudah gak percaya lagi, ya selesai dia. Jadi pengikutnya itu kagum, percaya, setia, menerima tanpa bertanya, mengafiliasikan diri, mengidentifikasi diri, akulah pengikutmu yang sejati, dan sayang. Apa sayang bahasanya? Terjemahnya sayang, maksudnya cinta. Cinta itu kan sudah gak peduli kiri kanan, gak peduli harus mundur dari MUI, gak peduli harus dimarahi orang se-Indonesia, dikritiki. Yang penting imamku ini yang benar. Itu namanya relational power. Dan kekuatan si imam ini ya dari para pengikutnya ini sebenarnya. Sejago-jagonya Pangeran Diponegoro, kalau nggak ada pengikutnya yang mau perang, ya nggak jadi perang. Jadi kekuatannya justru dari para pengikutnya. Setelah sebelumnya pengikutnya ini dibuat terpesona. Itu namanya relational power. Oke. Ya, kalau di Mesir ada juga Mahdi Sunni namanya Sukri Mustafa. Dia ini sempalannya Ikhwanul Muslimin. Dia bikin gerakan namanya gerakan takfir wal hijrah. Jadi gerakan takfir wal hijrah ini gerakan yang intinya semua yang di luar dirinya kafir, kecuali yang meyakini kemahdian si Sukri Mustafa ini. Tapi mengakui kemahdian Sukri Mustafa tapi tidak mau hijrah ke tempatnya Sukri Mustafa juga tetap dianggap kafir. Jadi takfir wal hijrah. Sukri Mustafa ini awalnya sarjana pertanian, tapi jadi Imam Mahdi loh. Jadi khas. Kadang-kadang ada yang unik-unik seperti itu. Nanti dia jamaahnya diwajibkan gaya hidup, gaya mikir harus sama kayak Nabi dan para sahabat. Sekolah haram. Nabi dan para sahabat nggak pernah sekolah. Iya, sekolah diharamkan. Jadi berarti kamu sekolah itu bid'ah sebenarnya. Nggak boleh. Katanya Sukri Mustafa begitu. Dan ilmu macam-macam itu nggak ada gunanya. Ilmu itu cukup tauhid sama fikih dasar sudah. Ditambah ilmu macam-macam itu nambah kacau, nambah ruwet. Sudah ngerti itu ya sudah, bisa menikmati hidup. Kayak zaman para nabi dan para sahabat. Dia hidup di gunung-gunung. Tapi terus sebenarnya pengikutnya banyak. Cuma karena menyendiri, uzlah, ada beberapa keluarga yang merasa keluarganya hilang. Itu yang bikin pemerintah turun tangan. Ada beberapa yang kemudian sadar turun gunung dan dibunuhi. Jadi yang semula anggotanya kok balik lagi ke keluarganya, dibantai oleh Sukri Mustafa dan kawan-kawan. Di situ mulai dia berhadapan sama pemerintah Mesir, sampai dia
nanti menculik ulama besar Mesir Muhammad Hussein Al-Zahabi dan sukses membunuh ya, dan berhasil membunuh Muhammad Hussein Al-Zahabi, dan dari situ terus pemerintah Mesir marah dan dilakukan pembasmian, dia ditangkap dan dieksekusi. Itu juga senjatanya klaim kemahdian, karismatik. Dan kekuatannya lagi-lagi ada di pasukannya, anak buahnya. Kekuatannya namanya kekuatan relasional. Oke, ya kayak kita ini kan ngaji ini kekuatannya namanya relational power. Aku sendirian gak ada gunanya, maksud aku ngomong dhewe ning kene kaya wong edan. Ya, kalian juga nggak ada saya juga nggak ada gunanya. Kamu nongkrong di situ ngapain? Takmiri juga mesti nggak mau bikinin teh. Ini namanya apa? Kekuatan kita ini namanya kekuatan relasional. Nggak mungkin kita kuat sendirian, sukses sendirian, harus bareng-bareng. Nah, di dunia sosiologi namanya relational power. Terus, ciri paling menonjol dari karisma itu namanya breakthrough. Breakthrough itu terobosan. Situasi sumpek, krisis, dialah yang bisa nyari terobosan. Dialah yang bisa nyari jalan keluar. Inilah nanti yang bikin dia dicintai oleh pengikutnya. Sudah sumpek, utang banyak, bertumpuk-tumpuk, bayarnya gimana? Ada terobosan baru, penggandaan uang. Yo, kan terus seneng orang. Wah, ini luar. Disuruh ngapain aja mau, ndak masalah, asal uangnya jadi banyak. Nah, itu breakthrough. Dengan breakthrough inilah dia bisa mengontrol kondisi saat ini. Dengan breakthrough, jamaahnya jadi semakin kagum. Dengan breakthrough, orang mau berjuang, mengorbankan diri, merendahkan dirinya. Gara-gara apa? Dia lihat terobosannya. Dulu Cokro Aminoto itu dianggap Imam Mahdi juga. Orang menggelarinya Heru Cokro. Jadi kenapa banyak melakukan terobosan-terobosan baru? Orang jadi kagum, tunduk, takluk. Cuma ya untungnya baik-baik. Makanya saya bilang di awal tadi, Weber belum membedakan ada karisma yang positif sama karisma yang negatif. Dia tidak ngomong ada karisma lurus dan karisma sesat. Yang bisa kayak gitu MUI. Weber cuma ngomong, Weber dia cuma ngomong ada fenomena karisma yang beda dengan otoritas tradisional, beda dengan otoritas legal. Dia ini menggerakkan massa sendirian dengan kekuatan karismatiknya. Dia ngomong apa, pengikutnya manut tanpa bertanya. Antara lain karena breakthrough-nya, karena terobosan-terobosan yang dia lakukan. Tanpa adanya breakthrough, ya orang tidak percaya. Kalau nggak ada breakthrough-nya, ya dianggap cuma ngomong. Kamu teriak-teriak revolusi, tapi kamu sendiri tidur, ya orang tidak percaya. Maka harus lakukan terobosan-terobosan, namanya breakthrough. Dari situ kamu akan diposisikan jadi seorang yang karismatik. Oke, nah untuk bisa melakukan terobosan, maka pemimpin yang karismatik harus punya 4 modal. Yang pertama, strateginya tepat. Salah ngambil strategi, sebagus apapun terobosan, ya dia akan gagal. Ya kayak Ibnu Tumat misalnya memfotokopi jalan hidupnya Nabi. Nah ini tepat, karena bikin sentimen orang semakin dalam, bikin pengikutnya semakin dekat, semakin menganggap dia Imam Mahdi. Ini strateginya pas.
kalau strateginya keliru, bisa-bisa malah pengikutnya kabur. Nggak jadi ikut dia lagi. Jadi strategi harus tepat. Yang kedua, bisa memanfaatkan modal. Apakah itu modal sosial maupun modal personal. Bisa melihat potensi jamaahnya. Ya kalau jamaahnya petani-petani, ya jangan diajak perang nyerbu negara. Ya mesti kalah. Kalau memang mau nyerbu negara, ya dilatih dulu. Itu yang dilakukan oleh Mahdi Sudan, Ibnu Tumar. Lihat resourcesnya, kekuatan kita apa. Kalau kita cuma jamaah masjid biasa, ya tidak bisa kita demo dengan tuntutan menjatuhkan Jokowi misalnya, cah semene ya tidak ada yang dengerin. Ya, modal kita kurang. Jadi harus seorang yang karismatik, dia harus bisa membaca situasi sekelilingnya. Punya pengikut berapa, targetnya apa, strateginya bagaimana. Terus yang ketiga, pemimpin karismatik itu harus mampu memastikan transformasi. Harus pengikutnya merasa ada perubahan. Kalau tidak, dalam jangka waktu tertentu dia akan ditinggal. Setelah tadi disuruh cukur gundul semuanya dari atas sampai bawah, itu harus ada transformasi yang dirasakan para pengikutnya. Mungkin, wah hidup saya semakin tentram, semakin adem, semakin dingin karena gundul. Nah, harus merasakan transformasi itu. Kalau tidak merasakan transformasi, ya pada saatnya ala podo wae, ternyata bayat tidak bayat, ya podo-podo sumpeknya. Dia dalam jangka waktu tidak lama dia ditinggal. Dimas Kanjeng itu jamaah-jamaahnya di awal dia merasa perubahan, dikasih uang beneran, uangnya berganda beneran, maka percaya. Besok begitu ndak ganda lagi uangnya, tinggal dicarikan alasan. Sebenarnya mau ganda, cuma ada alangannya. Jinnya baru lari kena gas air mata, jadi nggak jadi. Kan dia bilangnya begitu. Jadi harus diyakinkan dulu di awal bahwa dia bisa bikin transformasi, bisa bikin perubahan. Karena kalau tidak, ya lama-lama pengikutnya lari. Dan yang terakhir, harus sensitif terhadap emosi pengikutnya, harus peka. Jadi kenapa? Karena pengikutnya ini kekuatannya. Dia harus selalu care, selalu ngerti anak buahnya butuh apa, pingin apa. Paling tidak dia harus mengupayakan pemenuhan itu. Kalau tidak, pasti dia ditinggal oleh jamaahnya. Jadi kalau kalian besok ingin jadi pemimpin yang karismatik, carilah strategi yang tepat, manfaatkan sumber daya secara pas, pastikan terjadi perubahan, dan perhatikan anak buahmu. Kalau tidak, kamu akan ditinggal. Lawannya pemimpin karismatik itu kalau di teori sosiologi yang lain adalah pemimpin transaksional. Pemimpin transaksional itu ya bukan karisma dia yang main, tapi aturan-aturan transaksional. Kamu kerjalah padaku, nanti tak gaji sekian. Kamu akan dapat ini, dapat itu transaksional. Kalau karismatik, pengikutnya tidak nuntut dapat ini, dapat itu. Dia cuma nuntut perubahan situasi, transformasi kondisi. Dan dia rela melakukan itu, bahkan dia mau berkorban untuk itu. Nah, itu pemimpin yang karismatik. Nah, ini fenomena selanjutnya, namanya rutinisasi karisma. Jadi rutinisasi karisma itu terjadi ketika bosnya
Pemimpin yang karismatik tadi sudah tidak ada. Ketika pemimpinnya meninggal, gimana ayo? Ini jamaahnya bisa bubar ini. Ini kalau tidak ada pemimpin gimana? Kalau ceritanya Al-Qahtani tadi, Al-Qahtani itu tewas di Masjidil Haram. Cuma kabar tewasnya tidak disebarkan dulu ke jamaahnya. Karena begitu disebarkan, mungkin jamaahnya langsung nyerah. Tinggal Juhaiman, yang saudara iparnya itu, yang memimpin pemberontakan, dibilangnya ini Imam Mahdi kita sedang disembunyikan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Padahal sudah tewas. Karena kalau dia bilang ini Imam Mahdi kita sudah tewas ditembak tentara Perancis, langsung bubar. Jamaahnya mungkin langsung nyerah. Dan kalau nyerah ya tinggal ditunggu aja tanggal eksekusinya. Jadi dikabarkan dia belum meninggal. Dengan resikonya fokus pada satu orang pemimpin kan begitu. Kalau pemimpinnya pergi, wassalam sudah. Kelanjutannya bagaimana? Nah, katanya Weber, biasanya kemudian terjadi rutinisasi karisma. Jadi rutinisasi ini keberlanjutannya dipikirkan. Biasanya caranya ada 2. Yang pertama, melalui aturan-aturan, nasihat-nasihat yang biasanya diberikan oleh si pemimpin tadi. Misalnya anaknya yang harus melanjutkan, keturunannya, atau sahabatnya yang paling dekat. Nah, ini rutinisasi gaya pertama. Jadi melalui pembentukan aturan-aturan tradisional. Atau bikin aturan. Besok siapa saja bisa ganti aku, cuma jangan dilanggar undang-undang ini, aturan ini, pedoman ini. Siapapun khalifahnya, khalifah itu kan yang ganti pimpinan puncaknya, dia harus pakai pedoman kitab suci ini dalam tanda petik. Itu berarti pakai hukum sifatnya rasional atau secara tradisional diwariskan turun-menurun. Dengan gaya ini nanti karisma tidak akan habis, bisa dilanjutkan. Ibnu Tumat tadi sebelum berdirinya dinasti Muwahhidun dia sudah meninggal. Yang jadi raja pertama Muwahhidun itu penerusnya Abdul Mukmin, bukan Ibnu Tumatnya. Tapi Ibnu Tumat sudah mewariskan dasar-dasar ajarannya, sehingga dinastinya dikenal sebagai dinasti Muwahhid. Nah, ini namanya sudah rutinisasi karisma. Sama kalau di Syiah kan Imam Mahdinya belum muncul, tapi sudah ada rutinisasi, ada ajaran-ajaran kemahdian. Siapapun yang memimpin mereka sekarang itu hanya mewakili Imam Mahdi yang nanti akan datang. Di Iran itu nanti ada satu tempat kayak goa kecil yang tiap malam itu ramai orang mujahadah di situ. Di depannya ada masjid. Dan diyakini besok Imam Mahdi itu munculnya dari gua kecil itu. Jadi pokoknya ditunggu aja. Sopo ngerti pas lagi nunggu di situ tiba-tiba, ini Imam Mahdinya datang. Dia yakinnya begitu. Jadi ada saya lupa namanya itu. Saya pernah di sana. Dan ramai terus tempat itu. Kalau bagi yang tidak punya uang, pasti makan gratis di situ ada. Tiap malam itu. Tidak cuma malam Jumat. Tidak cuma hari-hari besar, tapi tiap malam ramai tempatnya. Tempat orang mujahadah di situ. Mulai habis maghrib sampai tengah malam pasti ada lah. 24 jam ramai di situ. Karena dekat situ ada gua yang diyakini besok dari situ. Itu keyakinan mereka. Mungkin aliran tertentu saya tidak tahu. Tapi itu jenis rutinisasi. Semua yang mewakili sebelum Imam Mahdi datang, ini kan menjalankan ajaran-ajaran konsep kemahdiannya. Ini bahasanya Weber,
rutinisasi karisma. Nah, secara umum pola rutinisasi keberlanjutan karisma ini polanya ada 6. Katanya Weber, yang pertama searching, nyari orang dengan kualifikasi karismatik yang sama. Siapa di antara sahabat-sahabatnya, murid-muridnya yang punya kualifikasi dekat dengan gurunya. Itu namanya nyari, searching. Atau yang kedua revelation. Revelation ini bahasa Inggrisnya wahyu, intuisi maksud. Biasanya warisan. Jadi revelation ini nunggu ilham baru. Diwariskan pada siapa jabatan karismatik tadi. Itu revelation. Ya sahabat-sahabatnya ini nyari ilham, nyari petunjuk siapa yang pantas. Dalam tradisi sufi tertentu itu kadang-kadang nyari gantinya mursyid itu pakai burung. Jadi muridnya semua disuruh kumpul di tengah lapangan. Biasanya bahasanya pakai burung hijau. Burungnya dipegang, burung beneran loh ya. Terus dilepaskan. Jadi kemana burung itu hinggap di antara para jamaah ini, dialah nanti yang ganti. Nah, jadi muridnya mungkin nunggu semua siapa yang dipilih. Biasanya yang dipilih adalah yang burungnya datang ke dia. Cuma kamu gak boleh trik ya, kamu bawa makanannya burung terus gini, nanti kamu jadi tidak, karena itunya burungnya nyari makananmu. Jadi revelation. Yang pertama nyari, berusaha. Kalau ini nunggu petunjuk. Yang ketiga wasiat, destination by original reader. Jadi nyari berdasarkan wasiatnya pemimpinnya. Misalnya Abu Bakar mewasiatkan setelah aku yang mimpin Umar. Nah itu wasiat namanya. Yang keempat, nyari di antara muridnya yang punya kualifikasi sama, qualified staff. Jadi designated by qualified staff. Kalau tadi yang milih pemimpinnya, kalau ini yang milih formatur, staff-staff yang dianggap mewakili pemimpinnya, zaman pemimpinnya masih hidup. Misalnya, ya contohnya kayak zaman dari Umar ke Utsman, itu kan bikin semacam formatur terus milih. Terus yang kelima warisan, hereditary karisma. Sultan meninggal yang melanjutkan anaknya, itu warisan berarti. Kaisar meninggal dilanjutkan oleh anaknya. Kayak di Jepang, itu modelnya warisan. Dan terakhir ini yang modern, namanya office karisma. Bukan kantor karisma. Office karisma ini ketika karisma dijadikan formal, bikin ADART. Nah, bikin ADART-nya torekot. Kok torekot apa? Gerakan millenarian, gerakan Imam Mahdi, gerakan karismatik ini oleh anak buahnya dibikin, biasanya semasa tokoh karismatik ini masih hidup, dibikin seperangkat aturan. Yang berhak jadi pemimpin ini. Cara milih pimpinan ini. Pemimpin harus punya watak ini, dan seterusnya. Ini namanya office karisma. Dibikin aturan birokrasi. Jadinya rasional. Nah, itu akan berlanjut begitu. Kalau tidak ada 6 ini, ya berarti putus. Akan terjadi chaos, kacau. Kenapa? Karena masyarakatnya dasarnya karisma. Dasarnya tokoh. Ketika tokoh tidak ada, dilanjutkan ya jadi susah. Makanya
Kayak Indonesia, ada yang bilang Indonesia ini mungkin yang pas itu bukan demokrasi tapi kerajaan. Butuh tokoh yang karismatik luar biasa, yang baik, bukan yang sesat. Nah, itu lebih mudah ngatur orang Indonesia dibandingkan yang model demokrasi. Kalau modelnya demokrasi, mungkin orang seperti Donald Trump bisa kepilih. Ya kan? Donald Trump yang suka melecehkan perempuan, yang mengancam-ngancam Islam dan seterusnya, itu malah kepilih. Ya demokrasi kayak gitu, kita nggak boleh komplain. Kebenaran bagi sebagian besar orang Amerika, Donald Trump layak jadi presiden, meskipun bagi sebagian yang lain tidak. Nah, Indonesia bisa mengalami nasib yang sama karena kita dasarnya sama-sama demokrasi. Kalau model karismatik tidak begitu. Kepatuhan seseorang pada pemimpinnya itu sifatnya volunteer, karena dia terpesona oleh si pemimpin ini dengan daya dan kekuatan yang dia miliki, dan lebih mudah menggerakkan massa. Cuma memang sifatnya tidak tahan lama, kelemahannya di keberlanjutannya, karena tidak mudah orang nyari sosok yang karismatik, yang tanpa merintah orang jalan sendiri. Oke.